Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini sebelum mulai belajar, silahkan untuk melaksanakan sholat duha dan juga berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 6, subtema 1, materi PPKN, yaitu tentang kewajiban dan hak dalam menghemat energi. Nah, teman-teman, air merupakan salah satu sumber energi yang utama. Air merupakan sumber kehidupan. Nah, di dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan ayat 48 sampai 49, Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang, ternak, dan manusia yang banyak." Jadi memang air ini sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup ya teman-teman. Nah, manusia, tubuh kita membutuhkan air 2-3 liter setiap hari agar tetap sehat. Saat kita kekurangan air, maka tubuh kita akan lemas. Begitu juga dengan hewan-hewan. Tumbuhan juga demikian, membutuhkan air untuk dapat hidup. Saat tidak mendapatkan air, tumbuhan akan layu dan kemudian mati. Tapi teman-teman, ketersediaan air bersih itu terbatas. Banyak saudara-saudara kita yang sering mengalami kekurangan air bersih, baik karena kekeringan maupun karena air di tempat tersebut tercemar. Karena itu, kita memiliki kewajiban dan hak dalam menjaga kelestarian air. Nah, kewajiban dalam menjaga kelestarian air. Kewajiban, kita ingat kembali ya, bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, salah satu kewajiban dalam menjaga kelestarian air yaitu menutup air saat tidak digunakan. Jadi, pastikan keran tertutup sempurna. Kemudian, tidak berlebihan dalam menggunakan air. Jadi saat berwudu atau beraktivitas dengan menggunakan air, gunakan air secukupnya. Kerannya tidak perlu dibuka terlalu lebar ya. Nah, ini karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26-27 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros." Air juga termasuk harta kita ya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita harus menghindari dari sikap boros dan berlebihan. Kemudian kewajiban kita juga harus menghabiskan air minum yang telah diambil, baik itu menggunakan gelas maupun air minum dalam kemasan. Saat kita sudah mengambil, pastikan diminum sampai habis agar tidak terbuang sia-sia. Kemudian memanfaatkan kembali air yang masih dapat digunakan. Seperti ini, air cucian beras kita gunakan untuk menyiram tanaman, atau air bekas membilas baju saat mencuci pakaian dapat kita gunakan untuk mencuci sepeda atau mencuci sepatu. Nah, kita juga harus menanam pohon sebagai penyimpan air tanah. Kalau di sekitar rumah kita banyak pohon, insya Allah ketersediaan air kita akan cukup. Kemudian juga menyediakan resapan air. Ini gunanya untuk mempercepat masuknya air hujan ke dalam tanah, sehingga nanti terserap dan masuk ke dalam sumur kita. Insya Allah jadi cukup sumur kita nanti ya ketersediaan airnya. Nah, sedangkan hak kita terhadap air, setelah tadi kita melakukan hal-hal untuk menjaga ketersediaan air, kita akan mendapatkan apa saja teman-teman? Yang pertama, kita berhak untuk memperoleh air minum yang sehat dan cukup, agar tubuh kita sehat ya. Kemudian memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti mandi, mencuci, berwudu, dan lain-lain. Kemudian kewajiban kita selanjutnya
terhadap energi. Nah, tadi air salah satu energi. Kemudian ada energi-energi yang lain. Nah, dengan kita berhemat, energi akan dapat dimanfaatkan hingga generasi mendatang, terutama energi seperti bahan bakar minyak atau BBM. Karena berasal dari fosil, maka kita harus menghematnya. Nah, kewajiban kita dalam menghemat energi apa saja, teman-teman? Yang pertama, mematikan lampu dan barang elektronik saat tidak digunakan. Listrik itu salah satu sumbernya masih menggunakan bahan bakar fosil, sehingga listrik juga harus kita hemat. Karena nanti kita akan mengalami kekurangan kalau kita terlalu menghambur-hamburkan. Kemudian juga kita menggunakan lampu hemat energi atau LED. Lampu ini lebih hemat dalam menyerap energi listrik. Kemudian berjalan kaki atau naik sepeda saat bepergian jarak dekat. Ini juga untuk menghemat BBM ya teman-teman. Atau saat bepergian yang jauh, kita menggunakan transportasi umum. Bisa angkot atau kereta api atau juga bis. Nah, kemudian saat telah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak dalam memanfaatkan energi. Apa saja? Yang pertama, kita mendapatkan makanan sehat dan bergizi sebagai sumber energi bagi tubuh. Jadi, setiap manusia berhak untuk mendapatkan makanan yang sehat agar berenergi. Kemudian, menggunakan lampu saat belajar. Nah, dengan menggunakan lampu saat belajar, kita akan lebih nyaman dan mata kita juga akan sehat. Kemudian juga kita berhak untuk menyalakan kipas angin saat kepanasan ya, untuk kenyamanan kita. Kemudian juga mendapatkan akses yang sama dalam memperoleh energi listrik dan bahan bakar. Nah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok negeri dapat mendapatkan hak yang sama ya untuk mendapatkan listrik dan bahan bakar. Seperti itu teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita menghemat energi, baik itu energi bahan bakar maupun air, agar tetap kita dapat menikmati energi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.